Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian problem based learning. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah. Pada problem based learning, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Problem based learning mempunyai beberapa unsur yang mendasar pada pendidikan. Yang pertama, integrated learning, yaitu pembelajaran mengintegrasikan seluruh bidang pelajaran. Artinya, pembelajaran bersifat menyeluruh dengan melibatkan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kedua, contextual learning. Dalam contextual learning, murid belajar materi pelajaran yang dipelajarinya. Kemudian, murid mengaitkan pelajaran tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, constructivist and active learning. Pada constructivist and active learning, anak membangun pemikirannya melalui pengalaman yang mereka alami langsung. Jadi, dengan adanya pengalaman sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan, anak juga berperan sebagai subjek belajar yang aktif menentukan, melakukan, dan mengevaluasi. Yang keempat, learning interesting. Dalam unsur learning interesting, pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan bagi anak jika anak tersebut terlibat dalam menentukan masalah. Jadi, guru sebagai pembimbing yang kemudian mengarahkan anak didik ke dalam suatu rumusan masalah, dan kemudian anak tersebut aktif dalam proses penentuan masalah. Aplikasi dalam pembelajaran problem based learning ini pada setiap langkahnya itu memiliki beberapa fase bagi seorang pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran ke peserta didik. Fase tersebut diantaranya yang pertama ada fase memberi orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Dalam fase ini, seorang pendidik akan membahas tujuan pembelajaran, mendefinisikan dan memotivasi peserta didik agar terlibat dalam kegiatan memecahkan masalah yang ada. Pada intinya, di fase ini pendidik itu akan menjelaskan secara umum masalah apa yang harus dia beri ke peserta didik agar kedepannya itu peserta didik akan lebih mudah memahami dalam menganalisis permasalahan tersebut secara terperinci. Contohnya permasalahan yang diberi ke peserta didik yaitu misalnya tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Pada awalnya pendidik itu akan menjelaskan bagaimana sih tingkat pengangguran di Indonesia ini. Kemudian pengangguran di sini merupakan suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Kemudian setelah menjelaskan sedikit mengenai permasalahan tersebut, untuk peserta didik dikaji, selanjutnya akan masuk ke fase kedua. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk mandiri. Dalam fase ini, pendidik itu selanjutnya membantu peserta didik untuk mendalami kembali permasalahan yang akan dikaji tersebut, dengan membantu dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan kembali masalah-masalah yang akan dikaji sehingga kedepannya itu peserta didik akan lebih mudah, lebih bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi mengenai pengangguran di Indonesia tersebut. Fase perencanaan kooperatif. Nah, dalam fase ini peserta didik diberi orientasi suatu masalah yang dimana pendidiknya nanti akan membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemecahan masalah secara kooperatif, yang dimana pemecahan ini digunakan melalui eksperimen dengan mencari solusi penyebab masalah tersebut, kemudian membagi situasi-situasi tersebut menjadi sub-subtopik, yang dimana sub-subtopik ini nantinya akan dibahas secara lebih umum bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Lalu di fase yang kedua yaitu investigasi, pengumpulan data dan eksperimentasi.
Nah, dalam fase ini, investigasi dilakukan peserta didik merupakan inti dari pembelajaran problem-based learning, yang dimana dalam hal ini guru membantu peserta didiknya dalam merencanakan investigasi pengumpulan data untuk menyiapkan hasil laporan. Nah, biasanya dalam fase ini bentuk penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara membuat suatu laporan, merekam video, yang dimana hasil ini membantu siswa untuk memberitahukan kepada orang yang dituju tentang bagaimana sih permasalahan ini dan solusi yang akan mereka berikan di lapangan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Savitri. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan memberikan solusi. Setelah peserta didik mengumpulkan data yang cukup dan melaksanakan eksperimen terhadap masalah yang mereka selidiki, barulah mereka akan melaporkan hipotesis. Dalam fase ini, pendidik mendorong peserta didik untuk mengeluarkan segala ide dan menerima sepenuhnya ide-ide tersebut. Kemudian peserta didik juga membantu melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang peserta didik gunakan. Barulah pendidikan akan menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah yang sudah diberikan sebelumnya ke peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran problem-based learning ini merupakan proses pembelajaran yang konsep awal pembelajarannya berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata. Lalu dari masalah tersebut, pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punya sebelumnya, sehingga dari semua itu peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dan dari permasalahan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari Prodi Pendidikan IPS. Saya anggota kelompok dari anggota yang berjumlah 4 orang, yaitu pertama Veronica Savitri, kedua Muhammad Syawaludin, ketiga Adin Hidayat, dan keempat saya sendiri Ira. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan problem-based learning, yaitu permasalahan kemacetan lalu lintas. Nah, saya di sini bersama narasumber saya, yaitu Adik Ramawati, kelas 8 SMP. Nah, Adik Ramawati di sini kakak akan memberikan suatu permasalahan, yaitu kemacetan lalu lintas. Adik, kakak harapkan untuk bisa memecahkan permasalahan dan memberikan solusi tersebut dari masalah ini. Nah, kakak mempunyai 6 permasalahan yang ada di permasalahan kemacetan lalu lintas. Pertama, apa pengertian dari kemacetan lalu lintas? Kedua, tentang di mana biasanya terjadi kemacetan lalu lintas. Permasalahan yang ketiga, mengapa kemacetan itu sering terjadi? Permasalahan keempat, siapa saja yang membuat kemacetan itu terjadi di jalan raya? Yang kelima, kapan biasanya kemacetan itu terjadi? Yang keenam, bagaimana solusi dari Ade untuk permasalahan kemacetan lalu lintas di jalan raya? Kakak akan memberikan waktu untuk Ade menjawab. Oke, saya akan menjawab permasalahan yang diberikan oleh Kak Kira. Permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dari kemacetan lalu lintas? Jadi, kemacetan adalah adanya di mana kondisi jalan raya yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan pribadi maupun umum. Dan permasalahan yang kedua, di mana biasanya kemacetan itu terjadi? Kemacetan terjadi biasanya berada di jalan raya, tol, ataupun mungkin persimpangan. Permasalahan yang ketiga, mengapa kemacetan itu sering terjadi? Jadi, penyebabnya kurang menaati rambu lalu lintas, mungkin ada perbaikan jalan. Dan permasalahan yang keempat,
siapa saja yang melakukan pelanggaran sehingga membuat kemacetan. Masyarakat, pengguna jalan yang menggunakan kendaraan besar, kendaraan pribadi. Permasalahan yang kelima, kapan biasanya kemacetan itu terjadi? Kemacetan biasanya terjadi pada pagi hari, yaitu masyarakat yang hendak pergi bekerja, dan pada sore hari saat masyarakat pulang bekerja. Dan permasalahan yang keenam, bagaimana cara Anda untuk mengurangi kemacetan? Jadi, dengan kendaraan umum, berjalan kaki, bersepeda, serta menaati rambu lalu lintas. Sekian. Nah, terima kasih untuk adik Ramawati karena telah mau diwawancarai dan memberikan solusi dari permasalahan kemacetan lalu lintas. Nah, untuk sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa kemacetan adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa melewati jalan raya karena adanya hambatan, yaitu banyaknya kendaraan yang biasanya terjadi oleh kurang pengetahuan atau kurang pemahaman dari pengguna jalan tentang rambu-rambu lalu lintas serta menaati itu kurang. Nah, untuk solusinya itu kita bisa menggunakan kendaraan umum, bersepeda, berjalan kaki jika tempat kerja atau rumah atau tempat tujuan kita itu dekat. Nah, terima kasih untuk adik Ramawati. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.